izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan tilawah Quran dan kesehatan otak. Ya. Ada banyak hadis yang berbicara tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis pertama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis kedua, Rasul bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebajikan. Rasul katakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ketiga, Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis yang keempat, Rasul bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis kelima, Rasul bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang baunya wangi dan rasanya manis. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah rihana, baunya wangi dan rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis ke-6, tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, kitabullah, dan dipahami maknanya, kecuali malaikat turun, akan diberi rahmat, diberikan keterangan batin, dan nama orang itu disebut-sebut oleh penduduk langit. Subhanallah. Ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan, yang Allah janjikan, yang Rasulullah sampaikan kepada kita apabila kita membaca Al-Quran. Di hadis lain, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan zikir kepadaku, dengan memohon kepadaku, maka aku beri sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang minta. Kemudian dalam Al-Quran juga kita lihat banyak dalil yang berbicara tentang otak. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, kami beri mereka rezeki dari baik-baik yang sebaik-baiknya, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya yang telah kami ciptakan. Dan yang dimaksud dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk itu adalah yang disebut otak, ya, atau akal. Karena hanya manusialah yang Allah anugerahkan otak dan akal untuk berpikir. Kemudian dalam Quran Surat Hud ayat 56, Allah berfirman, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah dan Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang manapun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Nah, ubun-ubun dimaksud ini adalah bagian dari kepala yang sekarang kita kenal sebagai prefrontal cortex. Dari korteks prefrontal yang ada di lobus frontalis yang ternyata sekarang diketahui sebagai bagian dari otak yang mengatur fungsi perilaku manusia. Di surat Al-Maidah ayat 1 juga Allah berfirman, orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Di surat Al-Alaq ayat 16 Allah berfirman, ubun-ubun orang mendustakan lagi durhaka. Ada banyak sekali penelitian tentang pengaruh bacaan Al-Quran terhadap fisiologi dan psikologi manusia. Ini penelitian yang banyak disitasi oleh para peneliti atau para dai terkait dengan tausiah tentang efek Al-Quran terhadap manusia. Ini penelitian dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi. Beliau adalah Direktur Islamic Medicine Institute for Education and Research di Amerika Serikat. Sekaligus konsultan ahli di klinik Panama City di Florida. Beliau membagi penelitian ini dengan 2 tahapan. Tahap pertama, penelitian pengaruh Al-Quran pada fungsi organ tubuh.
sekaligus mengukur intensitasnya, dan tahap kedua mengetahui apakah efek yang ditimbulkan benar-benar karena Al-Quran atau bukan. Alat ukurnya menggunakan komputer model Medical Data Question, MEDAQ, yang beliau kembangkan di Pusat Kedokteran University Boston. Beliau mengukur tingkat stres dengan dua metode, yaitu melakukan analisis fisik secara langsung lewat komputer dan monitor serta mengukur perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh manusia itu. Objek penelitiannya adalah manusia sebanyak 210 orang, baik pria dan wanita, usia 18-40 tahun, non-muslim, dan tidak bisa berbahasa Arab. Mekanisme penelitian, setiap objek diminta untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tajwid 88 kali, kemudian bacaan bahasa Arab Al-Quran dengan tajwid 85 kali. Jadi bacaan Al-Quran dengan lafal, intonasi, suara, dan kutuban mirip dengan Al-Quran, ini sebagai efek placebo. Hasil penelitian ini didapatkan bacaan Al-Quran menimbulkan efek relaksasi hingga 60%. Sementara bacaan bahasa Arab non Al-Quran sebagai placebo itu menimbulkan efek relaksasi hingga 33%. Jadi, efek relaksasi dari Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Arab non Al-Quran. Bacaan Al-Quran memberikan pengaruh positif yang cukup signifikan ya, dalam menurunkan ketegangan atau stres, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dilihat ada perubahan arus listrik di otot, perubahan daya tangkap di kulit, perubahan sirkulasi darah, perubahan pada denyut jantung, dan perubahan pada kadar darah yang mengalir di kulit. Dia boleh menyimpulkan bahwa seorang yang selalu membaca Al-Quran terus-menerus, ia menikmati banyak hal. Di antaranya kesenangan jiwa, tidak merasakan kegelisahan dan kesempitan, merasakan kebahagiaan dalam hatinya, lancar dan fasih dalam berbicara, kuatnya daya ingat dan sedikit lupa, dan jarang terserang penyakit kronis. Dan ini hasil riset Dr. Al-Qadi yang landasannya adalah Quran Surat Taha ayat 20, Surat Al-Fussilat ayat 41. Dan sabda daripada Rasulullah, siapa yang menghafal Al-Quran, maka Allah akan menyenangkannya dengan akalnya hingga akhir hayatnya. Yang dimaksud dengan menyenangkan dengan akalnya adalah hingga tua tidak mengalami pikun. Dan Dr. Al-Qadi tadi itu ternyata merangsang para peneliti lain untuk meneliti lebih jauh. Kenapa sampai hal itu terjadi? Kenapa sampai Al-Quran itu memberikan efek kepada tubuh manusia? Nah, Abdul Karim Al-Khalil itu melakukan penyelidikan atau penelitian tentang penyembuhan dengan Al-Quran. Menurut beliau, Allah menempatkan setiap ayat Al-Quran kekuatan penyembuhan untuk penyakit tertentu jika ayat tersebut dibaca dalam jumlah tertentu berkali-kali. Beliau berasumsi kenapa itu terjadi, karena tubuh manusia terdiri atas sel itu terdiri atas atom, dan atom itu tersusun atas nukleus positif dan elektron negatif. Elektron berotasi menghasilkan medan elektromagnetik, dan setiap atom akan bergetar dalam frekuensi tertentu. Ini yang menjadi dasar kenapa terjadi efek penyembuhan dalam Al-Quran terhadap tubuh manusia. Beliau berpendapat bahwa sel otak dilengkapi dengan program akurat, di mana dia akan bekerja secara teliti sehingga membuat manusia bisa berpikir. Jika program itu rusak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan akan timbulnya penyakit. Nah, pengobatan yang terbaik adalah mengembalikan kembali keseimbangan yang terganggu tadi. Dan biasanya itu dipengaruhi oleh gelombang cahaya, gelombang radio, termasuk gelombang suara. Beliau menekankan pada gelombang suara karena terkait dengan bacaan Al-Quran. Nah, suara terbuat dari gelombang atau getaran yang bergerak dengan kecepatan 340 mili per second dan frekuensi tertentu yang bisa didengar manusia antara 20 sampai 20 ribu Hz. Karena suara ditangkap oleh telinga
Ya, telinga, di sana suara akan dirubah menjadi sinyal elektrik, kemudian akan dibawa lewat nervus akustikus, kemudian menuju ke otak, kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa manusia dan akan menjadi perintah dalam bentuk kegiatan motorik. Nah, terapi suara itu pernah diteliti oleh Alfred Tomatis, seorang dokter dari Prancis. Beliau meneliti selama 50 tahun. Beliau mengambil kesimpulan bahwa telinga itulah indera paling penting yang mengontrol seluruh tubuh manusia. Saraf pendengaran itu terhubung dengan seluruh otot tubuh, sehingga menimbulkan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh, serta indera penglihatan yang dipengaruhi oleh suara. Telinga terhubung dengan seluruh bagian tubuh, akan mempengaruhi jantung, paru-paru, hati, perut, dan usus lewat frekuensi suara yang akan mempengaruhi seluruh tubuh. Makanya beliau menyatakan lewat suara, apa yang kita dengar seringkali mempengaruhi denyut jantung kita. Kalau kita mendengar suara berita buruk, maka tentu denyut jantung kita akan berubah dan merespon berita buruk tersebut. Kemudian tahun 60, Hans Jenny dari Swiss menyatakan bahwa suara mempengaruhi berbagai material dan memperbarui partikularnya, termasuk sel tubuh. Fabian Manan dan Ster Heiner itu menyatakan setiap bagian tubuh itu memiliki sistem getaran sendiri, sesuai hukum fisika. Fabian dan Grimal menyatakan bahwa suara tertentu memiliki pengaruh yang kuat, dan suara yang memiliki efek paling kuat terhadap seluruh sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri. Fabian menyatakan suara manusia memiliki dering khusus yang membuatnya menjadi alat pengobatan yang paling kuat. Beberapa suara dan mudah akan menghancurkan sel kanker dan secara bersamaan mengaktifkan sel sehat. Suara juga mempengaruhi sel darah manusia yang mentransfer frekuensi suara ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Masaru Emoto juga seorang dari Jepang itu juga melihat efek daripada suara terhadap molekul air. Nada tertentu itu dapat membuat molekul air lebih teratur. Tubuh manusia ini terdiri atas 70% terdiri air ya, termasuk otak 74,5% itu adalah air. Nah, suara yang didengar manusia itu mempengaruhi keteraturan sel-sel tubuh. Ini kita lihat gambar yang ditemukan oleh Masaru Emoto. Jika seorang itu mendengarkan suara seperti musik Mozart atau musik klasik atau musik-musik yang sahdu, maka struktur molekul airnya itu seperti bunga, ya, sangat cantik seperti ini. Tapi kalau yang kita dengar itu adalah musik yang keras, yang kasar, apalagi ada suara-suara yang tidak bagus, ada hinaan, cacian, makian, maka akan terbentuk molekul air yang sangat jelek seperti di atas. Dan beliau menyatakan bahwa lantunan Al-Quran dan frekuensi tertentu diterima oleh telinga, itu sel otak, akan mempengaruhi elektromagnetik sel otak, berrespon akan menimbulkan modifikasi daripada getaran. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang disarankan untuk bisa dibaca dan memiliki efek penyembuhan yang luar biasa, seperti Quran Surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi, dari uraian penelitian di atas, ternyata Al-Quran itu melakukan rekomposisi sistem kekebalan pada tubuh. Dan kenapa itu terjadi? Jadi kekuatan penyembuhan ayat Al-Quran itu terdapat pada pertama, dampak dari keselarasan sempurna dan penggunaan kata dan huruf. Jadi semakin sering diulang kata dan huruf itu, ternyata akan memberikan efek kepada tubuh manusia, terutama otak. Kemudian dampak dan irama yang seimbang terhadap ayat Al-Quran. Jadi irama yang kita dengar juga akan berefek kepada tubuh manusia termasuk otak.
kemudian dampak dari informasi yang dilakukan oleh masing-masing ayat. Jadi kalau informasi yang dibawa ayat tersebut misalnya terkait dengan informasi tentang berita-berita gembira, maka tentu akan berefek positif. Tapi kalau informasi tentang berita-berita yang tentang dosa, tentang neraka, maka itu juga akan mempengaruhi tubuh manusia. Dan yang paling penting, yang menciptakan penyakit adalah yang menurunkan Al-Quran. Sehingga ada menyatakan bahwa pasti karena yang menciptakan penyakit adalah Allah, dan Allah pula yang menurunkan Al-Quran, maka tentu Al-Quran juga bisa menyembuhkan penyakit itu. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan ternyata Al-Quran telah melakukan pemrograman pada sel-sel otak. Dalam otak itu terdapat lebih dari 1 juta sel. Nah, setiap sel itu akan berkoordinasi dengan seluruh sel dan bekerja tanpa henti. Sel-sel otak akan bergetar, mengirimkan gelombang listrik dan magnetik yang mencerminkan aktivitas otak manusia. Jadi sel-sel otak selalu bergetar dan selalu dipengaruhi oleh getaran apapun bentuknya dari luar tubuh manusia. Neuron akan bergetar karena efek suara. Ya, makanya dalam Al-Quran, pendengaran itu selalu lebih awal sebelum penglihatan. Ya. Sami'um basir. Ya. Selalu diawali Sami'um dulu baru basirah. Mendengar dulu baru melihat. Karena pentingnya efek suara dalam penyembuhan. Nah, biasanya juga kita menggunakan CT scan atau MRI yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melihat bagaimana kondisi daripada otak pada saat mereka memperoleh perubahan secara magnetiknya setelah mendapatkan terapi Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi pada otak manusia setelah diberikan bacaan Al-Quran. Nah, bagaimana kaitannya bacaan Al-Quran kesehatan otak? Sebuah studi literatur menemukan bahwa pembacaan Al-Quran yang disebut sebagai Quran Recitation Approach atau QRP itu sangat berguna dalam meredakan anxiety pada kondisi medis tertentu dan pada kondisi psikososial. Bahkan secara medis, QRP dapat meningkatkan respon kemoterapi terhadap kanker. Di otak, kita akan lihat gambaran EEG, itu QRP akan memberikan pengaruh relaksasi di otak. QRP juga dapat meningkatkan kadar serotonin pada penderita stroke dan memperbaiki prognosis klinisnya. Membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh itu dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga 80%. Hal ini karena pada waktu tersebut merupakan pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Sampai itu juga karena ada 3 aktivitas yang dilakukan sekaligus, yaitu membaca, melihat, dan mendengar. Kemudian membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan makhrajnya, karena itu berkaitan dengan kesehatan otak. Ayat-ayat Al-Quran di setiap hurufnya itu memiliki keberkahan atau manfaat. Pengucapan huruf atau bagaimana beberapa huruf itu bisa dibaca, itu akan menggetarkan saraf manusia. Membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf dan tajwid yang betul, maka ada dampak yang dirasakan untuk badan dan jiwa. Contohnya dalam surat Maryam. Mayoritas ayat dalam surat itu disudahi dengan lafaz iya. Kemudian dalam surat Muhammad, ya, disudahi dengan lafaz hum. Saat jiwa seseorang dikasih pendekatan pada beberapa huruf tertentu, itu ternyata akan berdampak kepada saraf manusia. Ya, di samping membaca, ternyata mendengarkan Al-Quran pun itu berefek pada kesehatan otak. Sebuah studi membuktikan pengaruh diperdengarkannya ayat Al-Quran terhadap otak dan jantung dengan merekam sinyal listrik menggunakan ECG dan EEG. Gambaran sinyal otak dan jantung menunjukkan perbedaan yang signifikan antara orang yang mendengarkan Al-Quran dengan yang tidak mendengarkan Al-Quran.
Mendengarkan Al-Quran itu memperlancar aliran darah ke otak. Hal ini menunjukkan bahwa mendengar bacaan Al-Quran dapat berdampak baik terhadap keadaan tubuh yang nantinya akan mempengaruhi kondisi psikis. Mendengar dan menyimak Al-Quran juga terbukti dapat menimbulkan efek relaksasi tubuh. Mendengarkan ayat suci Al-Quran menjadi terapi suara yang dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kondisi rileks dan ideal setelah melakukan kedua aktivitas ini akan menimbulkan rasa nyaman serta menenangkan kita dari kecemasan dan depresi. Ini ada sebuah penelitian tentang pengaruh terapi Al-Quran pada memori relawan Muslim. Relawan mendengarkan 3 file audio yang berbeda. Pertama, alunan ayat Al-Quran secara sadar tidak sadar, kemudian ayat suci Al-Quran secara sadar, dan teks Arab secara tidak sadar. Dilakukan perekaman gelombang EEG, ada gelombang gamma, beta, alfa, dan theta. Hasilnya, terjadi perubahan kekuatan pada gelombang theta dan alfa yang merupakan indikator relaksasi. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa mendengar Al-Quran secara sadar itu meningkatkan gelombang theta relatif di sebagian besar area kepala dibandingkan dengan kondisi istirahat. Dan mendengarkan Al-Quran secara tidak sadar meningkatkan kekuatan gelombang theta di lobus depan dan tengah secara signifikan dibandingkan kondisi istirahat. Kemudian mendengarkan Al-Quran secara sadar meningkatkan kekuatan gelombang alfa di lobus frontal dibandingkan dengan kondisi istirahat. Nah, hasil-hasil penelitian ini sebagai bukti dari firman Allah. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya, mendengarkan saja sudah dapat rahmat, apalagi sampai kita membacanya. Maka dengan kita mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah kita sudah mendapatkan rahmat berupa kesehatan otak kita. Kemudian ternyata juga ada kaitannya antara mengatur nafas ketika membaca Al-Quran dengan kesehatan otak. Ya. Seseorang sedang membaca Al-Quran tidak diperbolehkan sembarang membaca atau berhenti. Ada kaidah yang harus diikuti sehingga pembaca harus mengatur nafasnya dan menahan sejenak untuk tidak bernafas. Nah, kondisi ini disebut dengan hipoksia intermittent. Hipoksia intermittent tingkat sedang pada awal kehidupan itu dapat mempercepat perkembangan otak dan meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan neurogenesis dan plastisitas sinaptik. Penelitian yang dilakukan pada hewan coba dan juga pada manusia membuktikan bahwa intermittent hipoksia justru dapat memperbaiki fungsi otak. Di luar, Kemudian yang dilakukan pada sekelompok lansia, adaptasi terhadap intermittent hipoksia sedang dapat meningkatkan oksigenasi cerebral dan cerebrovascularisasi yang diinduksi hipoksia sehingga meningkatkan memori dan perhatian jangka pendek pada pasien lanjut usia. Nah, bagaimana teknik bernapas yang benar pada saat kita membaca Al-Quran? Di saat kita sedang membaca Al-Quran, maka kita tarik napas dalam-dalam dalam durasi 5-7 detik melalui hidung dan langsung mengeluarkan secara bersamaan atau berbarengan dengan kalimat atau ayat Al-Quran yang kita baca atau yang kita hafalkan. Kemudian hembusan napas serta suara dan kalimat serta ayat keluar secara bersamaan dan berbarengan. Nah, tekniknya ada 2. Mengatur pernapasan pertama kali sebelum membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah mengatur pernapasan di saat sedang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah dengan teknik ini akan berefek kepada kesehatan otak. Itu ada tuh Kita membaca, mati. mendengar. Itu ada tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau menghafal? Menghafal Al-Quran ternyata berefek pada kesehatan otak. Pada usia lanjut, itu biasanya terjadi penurunan fungsi kognitif yang seringkali menyebabkan penyakit seperti Alzheimer dan demensia. Menghafal Al-Quran itu dapat menjadi kekuatan dalam menjaga daya ingat dan kognisi lansia. Menghafal Al-Quran melibatkan pengulangan dan pemeliharaan ingatan yang terus-menerus yang dapat melibatkan sel-sel otak dalam efektivitas yang efektif. Proses ini dapat melatih otak dan meningkatkan kapasitas memori lansia. Penelitian ini dilakukan oleh para ahli di bidang neuroimaging di University of Edinburgh, Inggris, yang bekerjasama dengan University Islamabad di Pakistan dan Lagos State University di Nigeria. Objek penelitian ini ada 63 orang sehat, ya, usia 35-80 tahun, tanpa gangguan neurologis dan psikologis.
ada dari jumlah tersebut 19 orang telah menghafal Al-Quran, 28 telah menghafal sebagian Al-Quran, 16 kelompok kontrol yang tidak memasukkan Al-Quran ke dalam ingatan mereka. Ternyata dari penelitian ini tidak ada pengaruh usia yang signifikan antara ketiga kelompok. Kelompok yang benar-benar menghafal Al-Quran ini memiliki volume materi abu-abu ya, dan materi putih yang lebih besar daripada kelompok kontrol. Jadi substansi alba dan substansi grisea. Juga disebutkan bahwa mereka yang menghafal Al-Quran itu memiliki gangguan kognitif yang lebih rendah dari yang seharusnya menyebabkan kondisi neurologis. Kegiatan menghafal Al-Quran secara kontinu dapat mengeksplorasi struktur subkortikal terkait dengan memori dan konektivitas otak. Sehingga orang perlu didorong untuk terus menghafal Al-Quran agar menjaga otak mereka tetap sehat sampai hari tua. Nah, disarankan untuk mulai menghafal Al-Quran itu setelah sholat subuh sampai jam 6 pagi dengan menambahkan setidaknya 1 ayat setiap hari. Konsistensi dan kesabaran dalam menghafal Al-Quran insya Allah akan mencapai hasil yang baik. Nah, ini Rasul telah bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Jadi saling membaca, juga pahala menghafal. Beberapa penelitian juga melihat bagaimana hubungan Al-Quran dengan beberapa penyakit dalam neurologi. Al-Quran dan stroke. Ini adalah sebuah penelitian yang ingin mengetahui pengaruh paparan murotal Al-Quran terhadap keluaran klinis daripada stroke yang dinilai pada NIHSS dan kadar serotonin. Di mana dibagi 2 kelompok murotal dan non-murotal. Kelompok murotal itu diberikan paparan murotal selama 3 hari, menjalani rawat inap dengan frekuensi 2 kali sehari, durasi 30 menit, diukur NIHSS dan perubahan kadar serotonin plasma saat masuk dan pulang. Ternyata didapatkan hasil penelitian mendapatkan lama rawat inap kelompok murotal itu lebih cepat dibandingkan non-murotal. Tentu bersama pasien stroke itu kan butuh perawatan jangka lama ya. Maka dengan kita membacakan Al-Quran, murotal, maka ternyata lama rawat inap pasien stroke itu lebih berkurang. Kemudian terdapat perbaikan skor NIHSS yang lebih besar pada kelompok murotal dibandingkan dengan kelompok non-murotal. Ada juga penelitian Al-Quran dengan tingkat kesadaran pasien. Ya, bagaimana peningkatan kesadaran pasien pada pasien stroke hemoragik. Ya. Jadi ada kelompok intervensi di mana mereka mendapat murotal Al-Quran 30 menit selama 5 hari. Dinilai kesadarannya dari hari pertama sampai hari ke-7. Ternyata dapatkan ada perbedaan nilai kesadaran kuantitatif yang bermakna sebelum dan setelah intervensi. Terdapat perbedaan peningkatan nilai kesadaran kuantitatif yang bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Stimulasi dan memperdengarkan murotal Al-Quran punya pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran pasien stroke hemoragik, sehingga direkomendasikan untuk diperdengarkan pada pasien stroke hemoragik yang mengalami penurunan kesadaran. Jadi kita pasangkan headset ya, kita perdengarkan Al-Quran, insya Allah tingkat kesadaran pasien akan ada perbaikan. Ada juga penelitian Al-Quran dan afasia. Bagaimana Al-Quran mempengaruhi kemampuan berbicara pasien-pasien stroke dan afasia. Ternyata didapatkan hasil kemampuan bicara meningkat secara signifikan pada kelompok intervensi. Kemudian juga Al-Quran dan kognitif lansia. Jadi ada hubungan antara durasi membaca Al-Quran dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Kemudian bagaimana memori pada generasi muda. Ya. Ternyata pada mereka yang disuruh untuk mendengarkan lantunan Al-Quran selama 15 menit menggunakan headphone, itu ternyata mampu untuk mengulang kembali materi soal yang diberikan. Kemudian terapi mendengarkan Al-Quran itu menurunkan gangguan suasana hati dan meningkatkan kinerja memori kerja pada kelompok mahasiswa di Maladewa ya, di mana terdapat peningkatan memori kerja yang signifikan pada kelompok kontrol dan gangguan suasana hati yang lebih rendah. Al-Quran epilepsi, ya.
Ini Abdullah bin Mas'ud itu mengobati seorang yang terkena epilepsi dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dan ternyata itu disetujui oleh Nabi Muhammad. Ya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran kepada orang yang terkena epilepsi. Nabi bertanya, surat apa yang beliau baca? Ibnu Mas'ud menjawab ayat terakhir dari surat Al-Mu'minun. Nabi menyatakan sekiranya ayat ini dibacakan kepada gunung, niscaya bisa hancur. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga itu seringkali membacakan surat Al-Mu'minun ayat 15 juga dengan bacaan ayat kursi, An-Nas dan Al-Falaq untuk mengobati pasien epilepsi. Oleh karenanya maka tentu karena banyak sekali manfaat dari kita membaca, mendengar, dan menghafal Al-Quran, maka tentu ada etika dan adab untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tentu kita usahakan membaca dalam keadaan bersuci, bersiwak terlebih dahulu, baca ta'awuz sebelum membaca, mengatur posisi duduk dengan benar, baca dengan tartil, disunahkan sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah, tidak memotong bacaan, serta menjaga dan memuliakan Al-Quran. Berusaha untuk melancarkan tilawah, ya, biasanya Quran normal itu tilawah satu juz itu 30-40 menit. Kemudian buat komitmen kepada Allah agar kita bisa istiqomah untuk bisa bermujahadah dengan Al-Quran. Ini beberapa kendala yang harus kita waspadai. Ya. Menganggap sepele saat sehari tidak membaca Al-Quran, lemahnya wawasan Al-Quran sehingga tidak terdorong untuk membaca Al-Quran, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran sehingga membaca Al-Quran hanya sesempatnya saja, terbawa dengan lingkungan yang tidak mencintai Al-Quran. Maka kondisi-kondisi ini harus kita hindari sehingga Al-Quran bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau dapat saya simpulkan bahwa ternyata Al-Quran itu dibacakan lewat 3 hal ini, lidah, kemudian hati, dan ke otak. Jadi 3 kombinasi ini yang akan membuat nikmatnya tilawah itu bisa berefek kepada kesehatan kita. Imam Al-Ghazali menyampaikan tips and trick agar supaya Al-Quran bisa memiliki efek pada kesehatan otak. Pertama, pahami kandungan ayatnya. Rasakan kandungan Al-Quran, lipatan hati ketika bersama Al-Quran, bersihkan diri dari segala hal yang menghalangi kita untuk memahami Al-Quran, berusaha merasakan kitab Allah untuk dirinya, berusaha reaktif sesuai dengan kandungan ayatnya, berusaha tidak memandang diri sendiri dengan pandangan yang positif. Semoga bermanfaat materi ini, sehingga dengan banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, mengisi waktu luang dengan tilawah, mau tidur baca Al-Quran, bangun tidur mencari Al-Quran, dan meningkatkan hafalan Al-Quran. Insya Allah otak kita menjadi sehat dan berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.